Kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang feature extraction ya. Pada pertemuan yang telah lalu saya sempat menyampaikan dan juga membahas tentang feature selection, seleksi fitur ya. Yang waktu itu contoh studi kasusnya adalah analisis data penjualan pasca pandemi COVID-19 ya. Ada dataset, kemudian ada serangkaian fitur atau nama lainnya atribut atau variabel, yang mana dari serangkaian fitur ini atau bahasa mudahnya kalau di dalam dataset dalam bentuk tabel itu adalah kolom yang bukan label atau bukan kelas, jumlahnya banyak. Dan ternyata dari sekian jumlah fitur atau kolom-kolom yang ada di tabel itu tidak semuanya kita pakai. Nah, sebabnya kenapa tidak semuanya kita pakai? Ternyata dari sekian banyak fitur itu hanya beberapa saja yang memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan studi kasus yang akan diselesaikan. Nah, waktu itu saya sudah membahas atau menampilkan contoh. Untuk melihat korelasi antar fitur itu salah satu metodenya adalah menggunakan heat map correlation gitu ya. Heat map correlation, semakin tinggi angka negatifnya antar atribut, maka dia semakin jauh tingkat korelasinya. Maka jika demikian nanti atribut yang semakin jauh korelasinya itu akan dieliminasi, akan dihapus ya, sehingga akan tersisa fitur yang memiliki tingkat korelasi yang paling kuat. Metode semacam ini dinamakan seleksi fitur atau dalam bahasa Inggris feature selection ya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu istilah yang sangat populer juga, baik di dalam bidang text processing ataupun di dalam image processing ya, data mining dan sejenisnya, yaitu feature extraction atau dalam bahasa Indonesia ekstraksi fitur, atau kadang juga disebut lebih spesifik dengan nama ekstraksi ciri. Jadi fitur di sini itu identik dengan ciri, identifier, penanda, pengenal. Contoh misalkan begini teman-teman, kamu bisa kenal seseorang itu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan misalkan dari tampilan fisik secara sekilas. Itu kita bisa membedakan mana cowok mana cewek ya, karena memang ada identifiernya atau ada ciri pengenalnya gitu ya. Kalau misalkan itu studi kasusnya adalah manusia. Kalau misalkan studi kasusnya itu makhluk hidup yang lain, misalkan contoh ada hewan kuda, ada lagi misalkan ikan, ada lagi misalkan tupai. Nah, kenapa kita sebagai manusia itu bisa mengidentifikasi mana kuda, mana tupai, mana ikan? Sebabnya adalah masing-masing hewan ini memiliki fitur, memiliki ciri, memiliki penanda yang bisa menjadi ciri yang melekat, sehingga kita bisa memutuskan, oh ini ikan toh, dia memiliki sirip, dia memiliki insang, dia hidupnya di air. Kuda kakinya 4 ya, dia bisa berlari kencang. Tupai dia hidupnya di pohon, dan seterusnya lah. Nah, dengan pengetahuan dan pengenalan semacam ini, sehingga kita bisa mengklasifikasikan ketika kita diberikan foto, diberikan video tentang hewan-hewan ini tadi,
kemudian kita ditanya, ini hewan namanya apa? Ikan. Ini hewan namanya apa? Kuda, dan seterusnya. Sebabnya adalah karena kita telah terlebih dahulu mengetahui fitur atau ciri dari masing-masing hewan tersebut, ya. Itu cara berpikir kita manusia dalam memutuskan atau mengklasifikasikan objek-objek tertentu. Nah, intinya kan sama ya. Sebelumnya kita mungkin nggak akan tahu hewan-hewan tertentu ini jenis hewannya apa sebelum kita memiliki input pengetahuan atau knowledge base input, ya, yang kemudian itu menjadi basis untuk pemrosesan awal yang nanti akan menjadi tahapan di dalam feature extraction. Kalau bedanya kan kalau kita itu dalam mengenali objek itu, karena mungkin otak kita dibikin dengan perfect, tidak seperti ketika kita mentraining mesin, ya, dengan algoritma, ya seakan-akan kita misalkan diajari hewan ini namanya apa, ini burung namanya apa, itu bisa dengan seakan-akan itu ya mung cuma makles gitu aja ya. Padahal mungkin kalau dilihat dari misalkan disiplin ilmu neuroscience atau lain sebagainya, ya boleh jadi sebenarnya ada serangkaian tahapan panjang tuh di dalam apa itu pengiriman sinyal-sinyal di dalam sinapsis dendrit di dalam otak kita, yang itu sebenarnya ada jeda waktunya juga, ya, yang mungkin sepersekian juta detik, ya. Sama seperti misalkan kita berbicara dengan teman kita, kita memanggil hai gitu, seakan-akan teman kita mengucapkan hai sampai masuk di telinga kita dan kita memahami bahwa dia sedang memanggil kita, itu seakan-akan kan nggak ada jeda waktunya. Padahal kalau dalam ilmu fisika, ya, ada rumus perhitungannya, dan itu memiliki delay, memiliki jeda waktu dari mulut kita ketika mengucapkan halo sampai ke telinga teman kita, sampai mungkin diproses teman kita menengok gitu, itu ada jeda waktu sepersekian juta second begitu ya. Nah, itu kalau dari perspektif humans ya. Nah, sekarang yang akan kita coba gali, pahami itu adalah di mesin. Mesin dalam memahami sesuatu atau mencoba mempelajari sesuatu agaknya tidak sama plek dengan manusia. Kalau manusia itu mungkin dengan inputan yang sangat beragam dia bisa menjadikannya sebagai basis pengetahuan. Tapi kalau mesin, ya, kita ingat dulu di mata kuliah semester 1 algoritma dan pemrograman, kita diajarkan bahwa bahasa manusia dengan bahasa mesin itu tidak sama. Mesin hanya mengenal bahasa binary 0 dan 1, ya, bahasa yang berupa digit. Nah, sedangkan manusia nggak paham bahasa mesin, mesin nggak paham bahasa manusia. Sedangkan dalam kasus kita sehari-hari, kita butuh bantuan mesin. Mesin di sini dalam perspektif yang luas teman-teman ya. Jadi jangan dibayangkan mesin itu mesin bubut gitu ya, mesin industri, mesin sepeda motor, bukan, tapi mesin secara general ya. CPU, komputer, handphone itu semua kan mesin base ya, berbasis mesin. Nah, teman-teman nanti bisa melihat lebih lanjut lagi bahwa mesin ini dia hanya bisa mengenal bahasa binary tadi, sedangkan kita kan nggak paham bahasa binary. Sedangkan dalam prakteknya kita butuh banyak sekali bantuan mesin. Nah, caranya gimana supaya mesin itu bisa memahami apa yang kita inginkan, sedangkan dia pahamnya hanya bahasa 0 dan 1, bahasa digit ya. Sedangkan kita menggunakan kalimat, menggunakan suara, bahkan menggunakan tayangan-tayangan visual. Sedangkan mesin itu pada hakikatnya dia tetap hanya mengenal digit-digit angka saja. Nah, inilah kenapa kita pada kesempatan kali ini mempelajari sebuah konsep, sebuah tahapan dengan nama feature extraction ya. Nah, nanti kita akan mencoba membreakdown bagaimana mesin itu bisa mengenali objek,
dan kemudian memprosesnya dan menjadikannya sebagai basis pengetahuan di dalam model yang ia akan dilatih. Oke, kita coba lihat teman-teman semua, posisi feature extraction. Saya di sini mungkin mengambil satu sampel saja di dalam NLP, Natural Language Processing, atau lebih spesifik di dalam Text Preprocessing. Feature extraction itu dia berada pada tahapan setelah preprocessing. Kalau misalkan di dalam tahapan text processing ya, itu di bagian-bagian awal ya, sebelum kita nanti training model, sebelum kita nanti fitting model ya, mengaplikasikan algoritma, itu pasti ada persiapan awal kan, dataset yang masih kotor, dataset yang masih belum normalisasi, kita perlu melakukan serangkaian tahapan cleaning, pembersihan ya, mulai dari case folding, menjadikan semua kata menjadi lower case, kemudian tokenization, memecahnya menjadi masing-masing token atau kata, kemudian steaming menjadikannya menjadi kata dasar, kemudian stop word removal ya, menghapus tanda baca atau kata-kata yang menghapus kata yang tidak begitu memiliki makna, kemudian remove punctuation, menghapus tanda baca, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah tahapan itu selesai ya, dan saya rasa teman-teman sudah paham dengan baik mekanisme preprocessing di dalam NLP ini. Nah, setelah ini selesai, sebenarnya langkah selanjutnya itu bagaimana? Apakah langsung diumpankan di dalam model atau bagaimana? Nah, kalau di dalam supaya model, contohnya misalkan di dalam kasus sentiment analysis, supaya model itu bisa memiliki pengetahuan mana kata, mana kalimat yang negatif, yang positif, misalkan sentimennya positif dan negatif, itu kan butuh di tahapan training ya, kita memberikan sekumpulan dataset dengan label positif dan negatif supaya mesin itu kenal negatif positif itu yang mana, sedangkan kalimat itu bentuknya teks dan mesin itu pahamnya hanya bahasa digital, bahasa binary, maka butuh konversi ya, supaya mesin itu bisa mengenal ciri kalimat positif itu kayak gimana, ciri kalimat negatif itu kayak gimana. Nah, inilah posisi atau peran penting feature extraction. Jadi feature extraction itu mengkonversi teks ya menjadi vektor ya, menjadi bilangan numerik, gampangannya begitu. Makanya nama lain dari feature extraction itu adalah vectorizer atau vektorisasi ya, mengubah inputan berupa objek atau misalkan string menjadi tipe data numerikal ya. Nah, feature extraction sendiri itu ada banyak metode teman-teman. Ada nanti yang paling mudah ya, dan ini banyak dipakai untuk pengenalan awal, yaitu bag of words ya. Bag of words itu paling simple, paling gampang ya, karena dia itu hanya melihat dari kemunculan kata dari sebuah dokumen itu muncul berapa kali ya, dan dari hasil ini nanti akan dijadikan sebagai nilai vektor. Kemudian ada lagi nanti n-gram, kemudian TF-IDF, kemudian word embedding, dan seterusnya. Hanya saja kalau nanti masuk ke deep learning, itu nanti ada metode-metode yang berbeda ya, semacam word to fact gitu ya. Word to fact itu sependek yang saya ketahui salah satu metode feature extraction di dalam deep learning ya, yang dipakai di dalam NLP ya. Dia digunakan untuk mengkonversi kata teks ke dalam vektor. Tujuannya apa ya? Sama saja, tujuannya untuk mengkonversi ke dalam digit
binary atau numerical yang nantinya setelah dikonversi itu akan diumpankan ke dalam model atau algoritma yang kita bangun. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada preprocessing, tahapan awal, feature extraction, model training, evaluasi, kemudian terakhir deployment ya, di launching, dijalankan, entah itu di website ataupun di mobile. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua metode feature extraction. Pertama back of words, yang kedua adalah TF-IDF. Nah, nanti yang mungkin banyak dipakai pada kasus-kasus teman-teman itu adalah yang TF-IDF. Terutama di beberapa publikasi TF-IDF itu banyak dipakai ya. Nah, kita lihat, saya mengambil contoh ini dari website Medium kalau tidak salah ya. Kita di sini memiliki dokumen yang berisi review pengunjung restoran. Kita menyontohkan hanya ada 3 review 1, 2, dan 3. Review 1 isinya adalah makanan di sini gurih dan enak. Review 2, makanan di sini biasa saja. Review 3, makanan di sini hambar dan tidak enak. Nah, ini kalau dalam kasus sentimen analisis ya, review 1 itu masuk ke dalam kategori positif. Review 2 itu masuk dalam kategori netral. Ya, sebenarnya bisa negatif ya, biasa saja, makanan biasa saja. Apa definisi biasa saja itu sebenarnya? Makanya gini teman-teman ya, kalau kita ngomongin ideal ya, kita kan biasanya untuk mendapatkan dataset review semacam ini kan hasil dari scraping gitu ya, scraping dari apa namanya, apa itu yang di Google itu, Google Map misalkan, atau misalkan scraping dari yang memberikan penyedia layanan review-review tempat wisata, tempat makan gitu kan, kemudian kita scraping, itu kan belum ada labelnya ya, belum ada labelnya. Meskipun ya beberapa itu mengasumsikan label atau menggunakan acuan bintang itu sebagai label positif negatif, misalkan bintang 1, 2 negatif, bintang 3 netral, bintang 4, 5 positif, misalkan bisa juga seperti itu ya. Ya, cuman ketika misalkan tidak ada penyerta berupa pemberian bintang, hanya teks saja. Contohnya ini, makanan di sini biasa saja. Nah, boleh jadi saya mengatakan biasa saja itu adalah netral, tapi boleh jadi pihak lain mengatakan, oh ini negatif, mengatakan makanan biasa saja, berarti kan nggak enak dong, berarti negatif dong. Makanya kalau kita ngomongin ideal, sebenarnya kalau belum ada label, itu harus ada pihak yang memahami bahasa, memahami konteks kalimat ya, dan dia punya otoritas untuk menentukan ini labelnya positif, negatif atau negatif atau netral begitu. Idealnya begitu ya. Makanya kalau dulu teman-teman dosen ketika riset tentang sentimen analisis, untuk dataset setelah dilakukan crawling ataupun scraping, untuk labelingnya itu mengirimkan data ini ke balai bahasa ya, minta dibantu labeling. Nah, kalau kita kan misalkan untuk skripsi ke balai bahasa butuh waktu lama misalkan, dan tempatnya jauh, nah, sehingga paling alternatif lainnya kita menggunakan pihak yang alumni dari sastra atau bahasa lah. Itu yang dilakukan oleh teman-teman yang mengambil riset tentang sentimen analisis untuk mengambil opsi lain dari balai bahasa karena mengingat waktu dan lain sebagainya. Itu tadi kalau saya menyampaikan dari konteks ideal ya. Oke teman-teman, kita akan masuk dari metode feature extraction yang pertama. Sekali lagi saya di sini mengambil
pembahasan di dalam text processing ya, bukan di dalam image processing atau di dalam sinyal processing. Jadi hanya di dalam teks ya. Karena untuk feature extraction itu dia dipakai ya pada video juga, pada image juga, pada suara juga. Yang intinya adalah supaya mesin itu bisa paham ini hakikatnya apa ya. Nah, disitulah posisi dari feature extraction. Kita masuk dari yang pertama, back of words ya. Back of words ya. Back itu kantong, tas, apalagi ya. Ya itulah. Berarti back of words itu kantong yang berisi sekumpulan kata-kata. Oke. Nah, ada definisi dari back of words ya. Back of words adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengekstrak fitur, mengekstrak ciri dari dokumen teks ya. Dari definisinya saja kita sudah bisa melihat bahwa back of words atau sering disingkat BOW hanya pada kasus dokumen berupa teks ya. Dan fitur ini biasa dipakai untuk melatih algoritma machine learning ya. Digunakan untuk membangun atau menciptakan kamus kosakata yang unik begitu ya, dari serangkaian training set ya. Teman-teman coba bisa lihat, itu kan gambar pertama ada dokumen, kemudian melalui tahapan teks preprocessing seperti gambar sebelumnya, hanya ini di breakdown. Ada clean text, tokenize, build vocab ya. Yang terakhir generate vectors ya. Ingat, vektor itu adalah numerical digit ya, dikit-dikit numerik begitu. Sebabnya kenapa kok dijadikan vektor? Karena mesin hanya paham bahasa mesin, karena mesin hanya paham bahasa, hanya kenal angka-angka numerik ya. Oke. Kita mulai dari pembuatan korpus dari dokumen review makanan. Tadi ada 3 review ya. Nah, korpus itu adalah kamus data. Contoh misalkan tadi hanya ada 3 review ya. Nah, misalkan tak contohkan 10, 15 ya kelamaan ya. Ini cukup 3 saja. Teman-teman lihat di sini ada kata-kata yang muncul beberapa kali di tiap review. Contoh makanan di sini ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita membangun korpus ya, korpus data atau kamus data, ini cukup menuliskan satu kata yang sama. Makanan muncul 3 kali, kita tulis 1 kali. Kita tulis sekali untuk vokabularinya ya. Kemudian di sini ini kita jangan mengkritisi dari sisi penulisan kaidah bahasa ya. Di sini sebenarnya kan yang betul di spasi sini gitu ya. Karena ini contoh ya. Di sini ben gampang ya tak jadikan satu kata begitu ya. Tapi sebenarnya salah secara kaidah bahasa. Gurih, enak, biasa saja, hambar, tidak. Ini korpus yang dihasilkan dari dokumen review makanan. Nah, kemudian kita buat ya tabel korpusnya dari dokumen review makanan yang tadi sudah muncul. Review 1 bunyinya tadi apa? Makanan di sini gurih dan enak ya. Nah, makanan pada review 1 muncul sekali, di sini muncul sekali, dikasih angka 1. Jadi angka 1 itu menandakan ada, muncul gitu ya. Di sini gurih dan enak. Ya, ini muncul semua tuh di dalam korpus yang kita bangun. Biasa saja, hambar, tidak muncul sehingga dikasih angka 0 ya. Begitu juga di review 2 dan 3 itu mengikuti kaidah yang sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan di review 1. Nah, dihasilkanlah sebuah vektor nilai numerik ya, atau nilai binary ya. Vektor review 1 1111 0000 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sampai di sini tahap feature extraction pada kasus text processing ya menggunakan metode back of word itu telah selesai. Loh, kok cepet banget Pak? Lah, memang untuk back of word itu simple ya. Dia digunakan untuk ya pengenalan ya, untuk mengenalkan di awal
Langkah selanjutnya bagaimana Pak? Langkah selanjutnya ketika kita sudah memetakan dalam bentuk nilai-nilai vektor, nilai-nilai digit, ini nanti bisa dijadikan inputan ke dalam algoritmanya. Kamu mau pakai naive Bayes, kamu mau pakai random forest, kamu mau pakai apapun, nah, dia sudah bisa memahami. Sebabnya kenapa? Karena sudah dikonversi ke dalam digit. Beda ketika tadi dalam bentuk kata, dalam bentuk words, dalam bentuk string, itu tidak bisa dilakukan training atau fitting model. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Oke, ini untuk kekurangan back of words ya. Kita langsung masuk ke dalam metode yang kedua teman-teman, TF-IDF ya. Sependek yang saya baca, kemudian saya lihat dari studi kasus entah di Kaggle ataupun di beberapa jurnal, TF-IDF ini lebih banyak dipakai di dalam kasus feature extraction di dalam beberapa penelitian ya. Oke, TF-IDF itu sebenarnya apa sih? TF-IDF itu singkatan dari time frekuensi, TF, term frekuensi ya. IDF itu adalah inverse document frequency ya. Oleh karena itu, pada hakikatnya TF-IDF itu merupakan gabungan dari dua proses, dua tahapan, time frekuensi TF dan inverse document frequency. TF itu apa? Nah, TF sendiri adalah dia menghitung frekuensi jumlah kemunculan kata pada sebuah dokumen. Loh, kok hampir sama dengan back of word, Pak? Ya memang dikatakan TF-IDF itu dia masih memiliki korelasi dengan back of words, hanya saja tidak sama persis atau sesederhana back of words ya. Ya, secara konsep di TF itu hampir sama dengan back of words ya. Dia menghitung dari total kemunculan kata, tapi nanti dia memiliki rumus ya. Kemudian yang selanjutnya IDF, inverse document frequency, ini digunakan sebagai nilai untuk mengukur seberapa penting sebuah kata. Nah, ini esensinya di sini teman-teman semua. Esensinya di sini. Gini loh. Kita itu kan sering berdiskusi atau mungkin mendengarkan orang bercerita, ceramah, kuliah, nonton film, begitu kan ya. Dan otak kita bisa memilah, bisa menilai mana poin-poin yang esensial, mana poin-poin yang penting, mana kalimat-kalimat yang dicatut sebagai quotes yang kita anggap memiliki makna yang dalam, dan seterusnya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya otak kita itu sedang melakukan proses seperti IDF gitu ya, melakukan pemberian nilai dan menentukan kata-kata mana, kalimat mana, momen apa yang itu penting begitu ya. Nah, ini kenapa saya sebut sangat esensial di dalam text processing, karena nanti untuk memutuskan apakah suatu kalimat itu sentimennya positif atau negatif, misalkan dalam analisis sentimen, itu dia bertumbuh kepada, kalau di dalam otak kita itu nilai atau makna yang terkandung begitu. Nah, ini IDF itu fungsinya adalah hampir semacam itu ya. Oleh karena itu, teman-teman semua mungkin beberapa kali mendengar TF-IDF itu disebut bukan sebagai feature extraction, tapi sebagai pembobotan kata gitu ya. Pembobotan kata-kata yang memiliki bobot tinggi dianggap bermakna, kata yang memiliki bobot 0 dianggap tidak memiliki makna, sehingga arti dikesampingkan. Itu dalam NLP kan begitu ya teman-teman semua ya, atau di dalam data mining. Nah, kita masuk sekarang di TF dulu ya. Nah, TF itu memiliki rumus ya. Rumusnya seperti di depan. NT, D itu adalah frekuensi of term T in dokumen G gitu ya. Saya berkali-kali menyampaikan kalau ketemu rumus itu ojo mung kamu lihat dari rumusnya saja, tapi nanti masuk ke contoh kasus lebih memudahkan kita ya.
Kemudian dia dibagi dengan term frekuensi atau frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen. Nah, ini contohnya. Kita masih pada contoh review makanan ya, teman-teman ya. Makanan di sini gurih dan enak. Kemudian dibuat korpus, makanan di sini gurih dan enak. Total ada 5 kata. Nah, 5 kata ini ya berarti dia merupakan frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen. Dia sebagai pembaginya ya. Term frekuensi kemunculan kata. Atau kalau di slide ini panjang kalimat lah gampangannya ya. Oleh karena itu untuk menghitung TF-nya, contoh misalkan TF makanan. Makanan itu pada dokumen review 1 itu muncul berapa kali? Sekali toh ya. Berarti ditulis 1 itu adalah NT, D itu ya, NT, D nilainya adalah 1 dibagi 5 itu apa? Panjang kalimatnya tadi, makanan di sini gurih dan enak, total ada 5. 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Kemudian di sini gurih dan enak nilainya sama 0,2 semua. Kenapa nilainya 0,2? Karena masing-masing kata itu muncul sekali dan pembaginya sama, yaitu 5 ya. Beda ketika nanti misalkan ada kasus yang lain misalkan. Nah, ini hasil rekapitulasinya. Makanan di sini gurih dan enak. Kita di TF1 tadi sudah saya hitung. Kemudian TF yang 2, makanan kenapa muncul 0,25 tidak 0,2? Sebabnya di TF2 itu panjang kalimatnya itu hanya ada 4 ya. TF2 itu yang menjadi landasan adalah review 2 yang tadi pada slide sebelumnya. 0,25 itu adalah 1 dibagi 4 ya. Makanan muncul sekali, panjang kalimatnya 4, berarti 1 dibagi 4. Di sini muncul sekali, panjang kalimatnya 4, 1 bagi 4 0,25. Sedangkan TF3 kenapa makanan nilainya 0,167? Sebabnya adalah total kemunculan datanya itu sejumlah, kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total, bukan total kemunculan datanya, panjang katanya itu ada 6. Panjang kalimatnya ada 6 kata. Makanan muncul 1 kali dibagi 6. 1 dibagi 6 itu sama dengan 0,167. Di sini muncul 1 kali juga. Panjang katanya 6, berarti panjang kalimatnya 6, berarti 1 dibagi 6 0,167. Jadi begitu metode untuk menghitung TF teman-teman, sangat mudah, tidak sulit ya. Kemudian kita lanjut menghitung IDF ya, Inverse Document Frequency. Nah, ini udah ada rumus lognya nih ya. Log ya, number of document dibagi number of document with term T ya. Nah, ini juga masih gampang ya. Pada poin di kedua ya, di situ ada frase jumlah dokumen sama dengan 3. Teman-teman tolong memahami istilah dokumen di sini bukan dokumen dalam artian sekepok ya, tumpukan halaman kertas atau buku atau sejenisnya, tapi dokumen di sini tadi review 1, review 2, review 3. Total kan ada 3 kan. Nah, dokumen di sini maksudnya adalah demikian ya. Kemudian kita akan menghitung IDF makanan ya. Log 3 dibagi 3. Kenapa 3 dibagi 3? Kita lihat rumusnya sekali lagi teman-teman ya, supaya nggak bingung. 3 yang atas itu apa, 3 yang bawah itu apa. Nah, 3 yang atas itu jumlah dokumen, 3 yang bawah itu jumlah kemunculan
kata pada dokumen tersebut, kata yang sedang akan dihitung tadi, ya. Makanan muncul berapa kali tadi? 3 kali kan? Muncul pada review 1, 2, 3. Maka makanan ini total kemunculannya itu adalah 3 kali. 3 yang atas itu adalah total dokumennya, 3 dibagi 3 yang bawah itu total kemunculan makanan pada 3 dokumen. 3 dibagi 3 sama dengan 0, gitu ya. Di sini sama, dia muncul 3 kali, berarti 3 dibagi 3 juga. Sedangkan gurih itu muncul 1 kali tok. Gurih itu kita coba cek, dia muncul pada review 1 ya. Di sini sudah ada. Pada review 1 gurih, pada review 2, 3 dia tidak muncul. Berarti menghitung IDF gurih, log 3 dibagi 1. 1 di sini adalah total kemunculan gurih pada semua dokumen atau pada 3 dokumen. Nilainya 0,48 ya. Begitu juga ketika kita menghitung dan menghitung enak ya. Nah, teman-teman dari sini setidaknya sudah punya gambaran. Ternyata kata makanan, kata di sini ya, itu nilai bobotnya itu 0 ya. Sehingga ketika ada orang nanti misalkan memberikan komentar makanan gitu ya, dia tidak bermakna. Tapi begitu dikasih kata gurih, enak dan sejenisnya, itu yang nanti akan memberikan semacam nilai penentu bagi mesin untuk memutuskan ini enak atau tidak ya. Tentunya setelah dilakukan training model, begitu ya teman-teman. Nah, ini dia rumus finalnya. TF-IDF itu ya, ini IDF dulu, saya belum final ya. Ini hasil rekapitulasinya. Teman-teman fokus pada kolom paling kanan ya. Kolom paling kanan IDF, makanan nilai IDF-nya 0. Di sini 0 ya. Gurih sampai tidak itu masing-masing ada nilainya semua. Nah, karena kita butuh menggabungkan TF-IDF, maka rumus final TF-IDF itu adalah TF dikali IDF ya. Gampang sekali. Nah, tinggal dihitung saja TF-nya berapa dikali IDF-nya. Nah, kita melihat bahwa hasil akhir dari TF-IDF makanan di sini itu 0, 0, 0 gitu ya. Baik pada review 1, 2, dan 3 ya. Sedangkan gurih, enak, kemudian biasa, hambar, itu masing-masing punya nilai ya. Sehingga dari sini kita sudah memiliki semacam gambaran bahwa nanti yang akan menjadi satu titik tekan oleh mesin ya untuk memutuskan apakah ini negatif positif, itu acuannya adalah kata yang memiliki nilai TF-IDF yang unggul, yang tinggi, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dia hasil reviewnya, vektor review hasil TF-IDF ya. Nah, ini ada kekurangannya. TF-IDF sejatinya berdasar pada back of words ya, tadi sudah saya singgung, sehingga TF-IDF pun tidak bisa menangkap posisi tag dan semantiknya. TF-IDF hanya berguna sebagai fitur di level leksikal. Nah, di sini ada dua kata yang mungkin cukup asing ya bagi teman-teman, semantikal dan juga leksikal gitu ya. Istilah-istilah ini kan dalam ilmu bahasa. Ada lagi nanti satu gramatika. Gramatika itu tentang kaidah tata bahasa ya. Kaidah tata bahasa semacam kita belajar di bahasa Inggris itu tenses, kemudian structure, dan seterusnya. Ketika kita ingin menyampaikan suatu kejadian di masa lalu, suatu kejadian yang berlangsung terus-menerus di masa lalu, otomatis kita menyusun kalimatnya kan harus sesuai kan.
ya, bagaimana menempatkan verb yang dipakai, apakah menggunakan verb continuous ing dan seterusnya, dan menyusunnya bagaimana, itu kan ada kaidahnya. Itu kalau dari sisi gramatikal. Kalau leksikal itu makna hakiki dalam kamus begitu ya, makna hakiki dalam kamus. Kalau semantik itu agaknya lebih ke konteks kalimat gitu ya. Makanya untuk sampai ke level semantik atau level konteks itu memang butuh riset yang mendalam, teman-teman. Kadang kan begini ya, kita menuliskan kalimat di komentar begitu sambil guyonan ya, tapi kalimatnya itu seperti kalimat negatif ya. Misalkan ada teman kamu, dia nulis kalimat yang unik begitu ya, atau yang ngewajain temennya, kemudian kamu komen, ih jahat banget gitu ya, habis itu ngasih icon ketawa gitu ya, atau ngasih tulisan tambahan WK gitu. Nah, kalau kamu menggunakan metode emoticon removal ya, emoticonnya dihapus, maka tinggal nanti jahat banget begitu akan dianggap itu sebagai kalimat negatif. Misalkan kalau dilabeli jahat itu di data trainingnya sebagai data negatif. Nah, makanya yang ideal itu ya digabungkan tuh. Nanti kemudian ditimbang ya, ketika kalimatnya seakan-akan negatif tapi ada emoticon guyu gitu ya, emoticon lucu gitu ya. Nah, itu harus ada ditimbang tuh ya. Kalau kita bahasa manusia itu ya juga kan kadang tiap daerah memiliki kekhasan budaya dalam komunikasi ya. Contoh misalkan di daerah sebagian wilayah itu misalkan menggunakan kalimat yang agak kasar atau yang agak gimana begitu ya, itu sebenarnya bukan harassment, bukan sebagai sebuah kalimat yang negatif, tapi bahkan sebaliknya itu sebagai tingkat kedekatan yang sangat begitu ya. Kamu sama sahabatmu diskusi ngobrol, manggil sahabatmu misalkan, weh bocah edan gitu ya, itu kan bukan ledekan, bukan makian, tapi sebenarnya karena kamu dengan dia itu sudah saking dekatnya begitu ya. Nah, kira-kira kalau di level semacam ini dilakukan feature extraction ya, apakah mesin mampu atau tidak ya, silakan nanti teman-teman bisa menjawabnya dengan melakukan uji coba. Karena level riset sentimen analisis yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian itu ya masih secara normatif saja gitu ya, inputin data atau inputin data testing dalam bentuk CSV, kemudian nanti akan muncul pelabelan otomatis di dalam outputnya. Tapi kalau masuk ke dalam tadi penggabungan emoticon dengan kalimat atau sampai menyentuh ke level-level yang lebih jauh lagi dari sisi konteks gitu, itu agaknya belum tersentuh ya. Makanya nanti silakan bagi yang berminat riset di bidang NLP dan sejenisnya, silakan bisa mendalami contoh-contoh semacam ini. Oke, demikian untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan insight baru bagi teman-teman semua tentang bagaimana sih sebenarnya mesin itu dalam melakukan pemrosesan input dataset ya, kemudian menjadi basis pengetahuan di dalam model atau algoritmanya, kemudian digunakan sebagai penentu untuk mengklasifikasikan, untuk memprediksi, atau untuk tugas-tugas yang lain. Semuanya berpusat kepada satu tahapan, yaitu feature extraction atau nama lainnya vektorisasi, vectorizer ya, yang merupakan kunci yang menjembatani
antara inputan-inputan yang awalnya tidak dipahami oleh mesin menjadi satu inputan yang mesin itu paham, karena di dalamnya terdapat proses konversi mengubah ke dalam digit-digit numerik yang bisa dipahami oleh mesin. Demikian untuk perkuliahan pada kesempatan sore hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Barangkali nanti ada yang mau diskusi, saya persilakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.